Oke. Baik, selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk diri sendiri. Baik, pada tempat yang pertama saya mengajak kita semua, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan sampai dengan saat ini. Baik, pada tempat yang kedua, kita tahu bahwa saudara kita Bapak Adrianus Hamahena SPD, dia mengikuti calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Pada kesempatan ini Pak Adi akan memaparkan modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi untuk teman-teman sekalian, kita mendukung. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mendukung Pak Adi untuk menyelenggarakan tugas modul 1.4. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Adi. Silakan. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak kesempatan diberikan. Sama-sama izinkan saya untuk melakukan pembahasan modul 1.4 dengan guru penggerak terkait dengan budaya positif. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa dapat mengikuti materi ini dan memahami sehingga kita sama-sama bisa mengaplikasikan di lingkungan kita di sekolah kita tercinta SMP Negeri Tanjungan. Nah, sebelum saya maju lebih lanjut, coba kita perhatikan bahwa pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah itu benar? Tidak. Yang berikut, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, bisa. Setuju tidak itu? Setuju. Oke, Berarti yang di atas juga bisa ya? ya kan maknanya hukuman semua ya. Ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Anda setuju? Ya? Ada setuju, ada tidak. Ada setuju? Ada Oke. dua. Tidak, kalau saya tidak setuju. Tidak setuju. Oke, Tidak tidak setuju. setuju. Oke, nanti semua ini akan terjawab sebentar di materi selanjutnya ya. Dengan sendiri akan terjawab. Ya. Dengan sendiri akan terjawab. Antara hukuman ini bisa mendisiplinkan atau tidak, terus memberikan penghargaan atau reward itu bisa menambah motivasi dan diri anak atau tidak, itu semuanya akan terjawab nanti di materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, itu yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal dengan profil pada Pancasila itu. Sebenarnya banyak sekali ya nilai kebajikan universal pada disiplin, tanggung jawab dan semuanya itu. Tetapi nanti minimalisir menjadi profil pelajar Pancasila ada 6 gitu ya Ibu ya. Nah, kita dalam materi ini kita belajar bagaimana mengontrol kita punya diri, dan yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Itu yang pertama. Sebelumnya tadi ada satu paradigma di sini, ada kegiatan kepalan tangan ya. Kegiatan kepalan tangan. Ibaratnya begini, kita menggenggam sebuah hal yang sangat berharga di situ. Ibarat kita menggenggam sebuah hal yang sangat berharga. Nah, seandainya saja ya, ada orang yang mau merampas benda dalam kepala tangan Anda, apakah Anda bersedia memberi? Tidak. Pertahankan. Ya, ini relatif ya. Tergantung apa dulu barang yang ada di genggaman tangan Anda. Iya. Ya, berharga dalam hal keluarga, oke lah, kita pasti mempertahankan antara anak atau istri anak dan sebagainya. Itu pasti kita pertahankan. Tapi kalau itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, maka itu mau tidak mau kita bagikan. Iya. Betul tidak? Betul. Harta kekayaan sekalipun misalkan dalam bentuk emas, uang dan sebagainya, itu juga bisa kita bagikan. Kenapa demikian? Hal ini berupa yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Saya mau kasih kah, saya mau tidak, itu kan kembali kepada saya punya diri. Itu pada teori kontrol itu. Nah, sekarang selama ini kan kita punya paradigma, kita punya pemahaman bahwa kita punya keinginan untuk mau mengontrol muridnya selama ini. Ini yang mau kita hilangkan. Yang pertama, ilusi untuk mau mengontrol murid.
Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya keliru. Itu sebenarnya keliru. Membuat merasa bersalah itu akan menimbulkan beban psikis pada diri anak. Anak akan merasa gagal. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dapat bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga sebenarnya keliru ya. Itu juga keliru. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak bisa kita memaksa anak bahwa engkau besok harus begini, engkau harus seperti ini. Seandainya begini ya, saya suka makan bakso. Tidak mungkin lalu saya paksa Pak Garis untuk suka makan bakso sama dengan saya. Iya. Karena dia suami. Mungkin dia suka makan keripik apa, Nasi ayam. nasi ayam atau gado-gado. Nasi ayam. Nah, kita dalam materi ini kita mau beralih dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Kita harus beralih dari situ. Nah, sebelumnya di teori stimulus dan respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sifatnya pemaksaan ya. Iya. Ini sifatnya pemaksaan. Tetapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang yang lain bertentangan dengan kita. Artinya dia punya pandangan demikian, ya sudah, itu dia punya pandangan. Tapi bagaimana kita mengarahkan dia supaya pandangannya itu tetap fokus dan pada tujuan yang mulia yang mau dicapai. Gitu. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di teori stimulus dan respon. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya apa? Semua orang, semua tindakan yang kita buat itu dia memiliki tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Dan di situ sebentar ada 5 kebutuhan pokok yang mau dipenuhi. Tapi ini bukan ekonomi ya. Pada ekonomi ada primer, sekunder, dan tersier. Tapi di guru penggerak beda. Dia punya ada 5 kebutuhan dasar itu. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh semua manusia itu dia mempunyai arah, mempunyai tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Oke, misal saya mau bekerja ya, tujuan saya untuk mau memenuhi satu kebutuhan, yakni kebutuhan vital saya. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Yang berikut, saya bisa mengontrol online. Itu di teori stimulus dan respon. Tetapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol online. Terjawab ya tadi yang pertama. Ini, sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol adalah diri sendiri. Anda sendiri yang bisa mengontrol Anda punya diri. Tidak bisa lalu Pak Granus datang kontrol saya, besok kita sebegini, kita sebegini. Kecuali dalam situasi mana dulu ya. Iya. Dalam proyek mana dulu yang kita sama-sama punya tujuan yang sama. Oke lah, kita bisa saling mengontrol. Tetapi kalau dalam hal prinsip, Pak Granus tidak bisa kontrol saya. Tentunya seperti itu ya. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Artinya bahwa ketika kita meminta dia untuk bersama kita, tapi kalau dia tidak mau, maka mau tidak mau kekerasan atau pemaksaan itu berlaku. Itu di teori stimulus dan respon. Tetapi kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu kesepakatannya. Kolaborasi, kerjasama dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika ada ketidakpahaman, maka mau tidak mau kita duduk untuk diskusi ya. Di situ bangun kolaborasi. Dan ketika diskusi tentu ada sebuah keputusan atau kesepakatan yang kita sebut dengan konsensus di sini. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah itu di stimulus dan respon. Ketika saya bisa berusaha membujuk anak untuk dengan saya, berarti saya menang kan? Engkau keliru, engkau kalah. Berarti saya sudah menguasai Anda. Itu di teori stimulus dan respon. Tetapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya semuanya menang. Contohnya begini ya. Dalam kontrol tentu ada pengontrol dan si pengontrol dan yang terkontrol ya. Pasti ada dua objek yang berbeda. Dua subjek yang berbeda. Pengontrol dan si pengontrol. Nah, si pengontrol merasa menang ketika dia bisa membangun motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri si yang terkontrol itu. Dia bisa membangun motivasi itu sehingga dia bisa mau berubah. Terus
Yang terkontrol itu merasa menang ketika dia mampu menemukan kesalahan sendiri. Menemukan kesalahan sendiri, dan yang berikut dia bisa menemukan solusi sendiri juga. Dan pada akhirnya muncul kiat-kiat untuk mau berubah. Ujung-ujungnya bahwa semuanya mau berubah. Saya kontrol engkau untuk engkau berubah. Saya terkontrol supaya saya bisa berubah. Itu intinya bahwa keduanya harus sama-sama punya tujuan yang sama, yakni berubah. Oke, bisa ya? Bisa. Yang berikut, disiplin. Tadi sudah teori matematis umum tentang teori, yang berikut tentang disiplin. Nah, disiplin di sini mungkin kita merasa bahwa sesuatu yang sangat mengikat ya, jadi beban sebenarnya disiplin ini. Tapi makna kata disiplin ini sebenarnya adalah belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah mau mengontrol diri untuk mau berubah gitu sebenarnya. Ya. Kita berusaha untuk mengontrol diri sendiri supaya berubah untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu apa yang mau kita capai gitu. Jadi disiplin sebenarnya sederhana. Tapi di sini dijelaskan juga ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kalau untuk mendapatkan kepatuhan, jelas orang lain itu merasa beban, ya tidak? Jelas orang lain merasa tidak, merasa beban. Saya harus buat begini. Dari situ muncul ketidaknyamanan. Ketika muncul ketidaknyamanan, jelas apa yang mau dilakukan itu dengan cara terpaksa. Tidak dari motivasi dalam diri, tetapi dari motivasi eksternal. Karena sifatnya memaksa tadi, karena dia tidak nyaman. Iya. Terlalu cepat ya? Oke. Tadi tentang disiplin. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal tadi saya sudah jelaskan tadi. Nilai-nilai kebajikan universal ini terlalu banyak ya. Ada disiplin, tanggung jawab, kerjasama, gotong royong, toleransi, apa banyak sekali di sana. Tetapi semua itu diminimalisir atau disimpulkan menjadi 6 profil pelajar Pancasila itu. Ini menjadi fokus dan lokus ketika anak selesai dari fase D. Itu tujuan utama kita ini. Ketika anak tamat, tujuan terakhir bahwa anak harus beriman, bertakwa dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu wajib. Ini fokus kita. Anak harus mandiri. Di dalam mandiri itu banyak sekali karakter dalam situ. Di dalam beriman, bertakwa dan sebagainya itu di dalamnya masih terlalu banyak nilai-nilai karakter di dalam itu. Ada toleransi di sana. Ya. Terus bernalar kritis juga sama. Berkebijakan global, bergotong royong dan terakhir kreatif. Ini yang menjadi fokus kita. Kita harus, ini yang menjadi arah tujuan kita mendidik anak selama 3 tahun. Saya ingat bahwa yang kita harapkan di akhir fase anak bisa seperti ini, memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya ini teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Itu jawaban tadi tuh. Nah, teori motivasi ini sudah jawabannya ini. Yang tadi di awal 3 pertanyaan pemantik tadi ya. Motif ada 3 ya, ada 3 menurut siapa nih? Gosen, siapa namanya? Biar video juga ya, coba. Manusia. Ada 3 teori motivasi itu siapa namanya ini? Dia nih Gosen ya. Dalam bukunya Restitusi, dia nih Gosen. Ya. Dalam bukunya Restitution, restruktur school district plan. Itu dalam bukunya tahun 1998. Ya. Itu dia menyatakan manusia ada 3 arah ini yang memotivasi manusia berperilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini yang memotivasi manusia berperilaku. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan orang lain yang tadi. Ya. Terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini yang motivasi intrinsik yang mau kita bangun. Ya. Ini yang mau kita bangun.
Sedangkan untuk hari yang tidak nyaman ini anak melakukan dengan saya terpaksa. Dan ini hari saya mau buat, ya buat, tidak ya tidak, ya kan? Terus untuk mendapatkan imbalan, nah ini karena di sana ada uang, jadi mau tidak mau saya ikut. Tapi kalau tidak ada uang, apakah saya buat? Kan tidak ya. Sedangkan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ini yang penting. Ya teman-teman ya, bagaimana kita menumbuhkan motivasi dalam diri anak supaya anak mau bertindak atau berlaku sesuai dengan arah atau impian yang mau dia capai, sesuai dengan tujuan dia. Ketika dia punya tujuan seperti ini, apa yang saya mau lakukan. Maka tugas kita adalah mau menumbuhkan motivasi dalam diri anak itu. Itu tugas kita. Nah ini tadi yang ketiga tadi di slide pertama tadi. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Benar tidak ya? Nah sekarang kita masuk tadi slide yang tadi yang saya buka. Nah ini. Ini efek dari penghargaan ya. Iya. Efek dari kita memberikan penghargaan pada anak berupa reward atau apa gitu. Efeknya ini, penghargaan menurunkan kualitas. Artinya dia bekerja orientasinya untuk dapat reward. Sesuatu. Dia melakukan sesuatu orientasinya bahwa dia mendapatkan sesuatu. Mau dipuji, mau dibegini ya. Yang berikut penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Yang berikut penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ada motivasi eksternal lebih kuat ya. Motivasi eksternalnya apa? Iming-iming yang di sana tadi. Itu yang mau dicapai. Jadi motivasi dalam dirinya kurang. Saya membuat sesuatu sesuai dengan saya punya keinginan dalam diri itu tidak ada. Karena dia berlaku sesuai dengan apa yang dia mau capai di sana. Yaitu iming-iming hadiah tadi. Nah yang terakhir restitusi. Nah, restitusi. Restitusi itu proses menciptakan solusi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Restitusi itu sebenarnya kita ini bagaimana kita memberikan beberapa pertanyaan ya, itu nanti di segitiga diskusi ada sebentar ya. Kita bagaimana memfasilitasi anak untuk anak bisa menemukan kesalahan sendiri. Kemudian dari kesalahan itu mereka bisa mencari solusi dan kiat apa untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu restitusi. Nah ini dari restitusi tadi kembali ke bukan besar lagi, oke. Bisa kan? Bisa. Oke. Kembali ke dia negosin tadi ya. Dia negosin tadi. Dia juga dalam bukunya yang sama, bukunya Restitution apa tadi restruktur school discipline. Ya. Itu dia juga mengembangkan 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan guru, orang tua atau atas. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, posisi sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini sebenarnya tidak boleh kita lakukan lagi sebenarnya. Tidak boleh dilakukan. Karena apa? Dampaknya fatal sekali. Dampaknya adalah anak timbul rasa dendam dalam diri anak. Dan satu lagi bahwa kita sebagai guru mata pelajaran itu anak akan dengan sendirinya tidak suka dengan kita. Ketika dia sudah tidak suka dengan kita, maka dengan sendirinya apa yang kita sajikan, materi yang kita bawakan di kelas itu dengan sendirinya dia jadi blank, dia tidak suka.
Nah ketika dia tidak suka maka dengan sendirinya itu apa yang kita sajikan mau seindah apapun, mau semeriah apapun materi yang kita dalam kelas, tetap saja dia tidak akan pernah paham. Dan yang berikut membuat rasa bersalah. Nah pembuat rasa bersalah ini juga menimbulkan dampak dari pembuat rasa bersalah ini sebenarnya adalah dia akan menimbulkan beban psikis pada diri anak. Anak akan merasa gagal. Anak dengan sendirinya akan merasa gagal. Yang berikut sebagai teman, ya, posisi kontrol sebagai teman. Nah sebagai teman ini dampaknya bahwa nanti anak dia akan patuh pada guru-guru tertentu. Dia akan patuh pada guru-guru tertentu. Guru. Ya silakan. Dia akan patuh pada guru-guru tertentu. Dan guru yang dianggap akrab dengan dia. Sedangkan guru lain dia akan tidak patuh nanti. Itu kelemahan dari posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau posisi kontrol sebagai pemantau, ini dia lebih menggunakan data ya selama ini kita pakai. Itu terlambat berapa kali? Ya, dia lebih menggunakan data atau aturan-aturan yang berlaku. Ini sebagai pemantau ini. Ini bagus juga sih sebenarnya. Tetapi yang disarankan sebagai pendidik itu yang kita gunakan adalah posisi sebagai manajer. Ini yang disarankan. Sebaiknya kita menggunakan posisi kontrol ini sebagai manajer. Karena sebagai manajer di situ itu kita mengarahkan anak untuk menemukan kesalahan. Dan sikap yang ditunjukkan saat sebagai seorang manajer itu ramah, santai, santun. Tetapi kita bagaimana berusaha untuk membuat semacam pertanyaan gitu ya, supaya anak bisa menemukan kesalahannya sendiri. Kemudian dari kesalahan itu anak bisa mencari solusi sendiri. Kemudian dari solusi itu dia bisa timbul kiat-kiat apa yang mau dilakukan ke depan. Seperti coaching, apa? Kurang lebih seperti itu. Dan materi coaching nanti di modul berapa ya? 2 titik. Oh ini coach? Ya, sudah di coaching. Ini nanti 24 ya? Oke. Lanjut. Nah sehingga anak bisa menemukan kesalahan, bisa mencari solusi ya. Kemudian timbul kiat-kiat mau berubah. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa ada kebutuhan dasar manusia ya. Kalau di ekonomi ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, UAP. Nah, kebutuhan primer itu muncul di kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Yang berikut adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ini kita harus paham ya. Ketika anak acuh, anak ini dia butuh apa sebenarnya? Dan tindakan acuhnya itu tindakan itu tentu untuk memenuhi sebuah kebutuhan tadi. Nah kebutuhan apa yang dia perlukan itu? Nah kebutuhan akan penguasaan. Nah penguasaan ini lebih kepada bagaimana anak mau diakui gitu. Anak mau diakui. Nah kebutuhan akan kebebasan. Yang berikut kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan ini lebih pada bermain ya. Nah terakhir ini sudah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya. Tahap yang pertama menstabilkan identitas. Tahap yang kedua validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Karena efek dari tindakan itu untuk memenuhi kebutuhan. Maka sengaja taruh di sini validasi kebutuhan. Dan efek dari tindakan itu memenuhi suatu kebutuhan. Ya? Jadi saya sengaja di sini taruh validasi kebutuhan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di tahap menstabilkan identitas, ini kita kasih penguatan kepada anak. Seperti begini ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita kasih penguatan. Terus, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini sebenarnya kita mau membangun dia punya motivasi kembali. Ketika anak melakukan kesalahan, jelas dia jatuh ya tidak? Dia punya apa namanya?
Mental itu sudah jelas jatuh. Nah, di validasi identitas ini mau tidak mau menstabilkan identitas ini. Di sini kita angkat kembali martabat anak ketika anak jatuh tadi. Kemudian di validasi kebutuhan yang kedua langkah yang berikut. Atau validasi tindakan yang salah. Nah ini, kamu tentu punya alasan saja untuk melakukan sebuah kesalahan ini. Alasan apa ya? Jadi kamu bisa terlambat misalnya. Jadi cari tahu alasannya apa. Ketika anak sudah menjelaskan semua, yang terakhir kita tanya keyakinan. Ini lebih kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati misalnya saat KPM misalnya ya, ada kesepakatan kelas tidak boleh ribut dan sebagainya. Ketika anak langgar terus dia jawab, nah saya tadi melanggar keyakinan kelas yang ini, tidak ribut dalam kelas. Dan seterusnya ya. Dan mungkin itu materi pembahasan saya hari ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan ini rangkuman dari semua materi tadi. Ini rangkuman dari semua materi. Terima kasih banyak, kemudian saya kembali. Baik, terima kasih Pak Adi yang telah memaparkan materinya dengan baik, singkat, padat, dan jelas. Kita berikan aplaus. Selamat pagi.